Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro ketemu mana dengan IWB Kang Mas. Cak, IWB tahu sampean banyak sekali request supaya IWB membahas lagi tentang MotoGP. Dan tentu saja hari ini IWB meluluskan permintaan sampean. Dan kebetulan juga bahwa kita tahu pabrikan semua MotoGP kemarin melakukan tes. Jadi mereka melakukan tes di Misano. Ada sekitar hampir semua tim. Dan mereka melakukan beberapa tes tentang komponen baru. Jadi mereka ngetes komponen anyar semua pabrikan, Cak. Tidak ada satupun pabrikan tidak ngetes komponen baru, termasuk dari Honda, kemudian dari Yamaha, kemudian Suzuki, Ducati, Aprilia, dan juga KTM. Mereka ngetes komponen baru, komponen yang diharapkan bisa digunakan mereka untuk tahun 2022. Kita akan mencoba untuk menggali satu persatu, karena ibu tahu bahwa sampai pasti penasaran apa yang mereka lakukan dan apa yang dikerjakan oleh para tim tersebut. Pertama kita akan menggali tentang Honda dulu, Kang Mas. Jadi, Cak, Honda saat ini the most main problem adalah traksi ban belakang. Jadi traksi ban belakang ini kurang sehingga mereka untuk pengereman kurang stabil dan juga kemampuan keluar tikungan juga kurang. Jadi akselerasi keluar tikungan menjadi kendala tersendiri bagi tim HRC hingga saat ini, walaupun mereka terus melakukan development. Mereka mengembangkan, mereka mencoba untuk meminimize problem less traction di bagian belakang. Sehingga saat ini elektronik menjadi target mereka, karena di otak-atik engine nggak boleh, Cak. Engine itu nggak boleh di otak-atik, mereka hanya bermain sasis dan juga elektronik. Nah, untuk tahun depan, sampai tahu bahwa tahun depan akan menjadi tahun kebangkitan Honda. Menurut mereka akan bangkit tahun depan, sehingga saat ini targetnya hanya bagaimana membuat motor mereka bisa improve di tahun depan. Honda menyebut sebagai revolusi. Jadi sebuah revolusi engine yang diharapkan bisa memberikan feedback positif pada power delivery kepada ban. Jadi saat ini Honda fokus ke sana, dan sampean harus tahu juga selain daripada engine, sampean tahu bahwa Honda melakukan beberapa perombakan dari sisi aerodinamika. Fairingnya berubah, Cak. Jadi kalau sampean perhatikan, fairingnya benar-benar dirombak total oleh Honda. Bisa sampean lihat di sini, RC213V versi 2022. Kalau kita perhatikan, it's totally different. HRC merubah semuanya dari sisi aerodinamika ataupun fairing. Sampean perhatikan di sini, Cak. Bagian depan sini untuk air intake-nya sudah berubah, tidak lagi lebar kiri kanan ya, biasanya saya tahu kan. Nah, untuk yang versi 2022 air intake-nya cenderung vertikal, jadi mode segitiga. Kemudian kalau kita perhatikan juga pada bagian kiri kanannya winglet-nya juga sedikit lebih kecil, dan juga shape untuk fairing-nya juga lebih kecil. Kita melihat bahwa motor generasi untuk 2022 ini ternyata lebih slim dibandingkan dengan generasi sekarang. Kemudian juga yang cukup menarik adalah pada bagian belakangnya, Cak. Kalau saya perhatikan di sini, maka kita akan menemukan di area belakang ini sedikit bulky atau lebih pendek dan juga lebih tebal. Informasinya ya, konon isunya ada mesh damper di sini, ada mekanisme khusus untuk membuat motor ini lebih stabil. Nah, untuk membandingkan secara jelas, kita bisa lihat dari Marc Marquez di sini pada saat dijepret. Nah, ini saya perhatikan ya, bagaimana motor benar-benar berubah dibandingkan dengan generasi sekarang. Untuk RC213V di sini berubah total untuk fairingnya, lebih mungil dan lebih slim. Dan informasinya memang Honda bekerja keras untuk memperbaiki sisi aerodinamika supaya motor lebih stabil, lebih mudah dikendalikan, dan juga lebih agile. Kemudian di bagian belakang sini yang IWB maksud, ini lebih pendek dan juga lebih bulky ya bosonya. Dan informasinya di sini ada mesh damper. Dan untuk sasisnya juga mereka melakukan testing sasis ya. Jadi sasisnya sudah berubah beberapa kali untuk pada Misano kemarin. Lalu kalau kita lihat juga bagian sini, Kang Mas. Nah, ini gambaran buat sampean semuanya. Motor Honda RC generasi yang lama ya, maksudnya generasi sekarang dibandingkan dengan yang sudah dites kemarin. Jadi bagian mukanya aja yang sekarang kan melebar kiri kanan, Cak. Visornya juga melebar di sini. Namun untuk generasi yang dites oleh Honda kemarin pada saat di Misano totally different, lebih lancip, dan juga bagian fairingnya juga lebih lancip, termasuk posisi air intake-nya, rem air-nya. Nah, jadi modelnya berubah total kan, termasuk winglet atau kumis ya, kita bosonya lah, kita enaknya ngomong. Ini adalah downforce, dan sepertinya Honda melakukan perombakan juga pada sisi downforce. Jadi selain daripada itu, kita juga menemukan ada yang perbedaan pada knalpot. Nah, untuk knalpot yang generasi terbaru 2022 spek ternyata lebih panjang untuk knalpotnya. Nah, jadi knalpot lebih panjang. Ini mengingatkan kita pada knalpot Dismo CDC Ducati. Jadi kita melihat perbedaannya cukup signifikan di bagian belakang, knalpot juga, buritan juga, set fairing juga, bahkan moncongnya juga berubah, termasuk rumornya engine yang di sana juga berubah.
Engine ini dikatakan lebih jinak tapi lebih powerful. Jadi diharapkan engine yang disebut sebagai revolusi ya, oleh Honda disebut revolusi, akan memberikan dampak positif pada traksi. Dan sampai tahu kan problem Honda saat ini adalah traction dan traction belakang. Nah, itu untuk Honda, Cak. Nah, ini untuk Suzuki, Cak. Jadi Suzuki juga ngetes beberapa komponen baru. John Mir dan juga Alex Rins mereka ngetes sasis, dan sama lihat di sini sasisnya berbeda, Cak. Sasis ini ternyata direspon positif oleh John Mir. Informasinya John Mir cukup puas dengan sasis terbaru karena menurutnya sasis ini memberikan kestabilan pada saat braking. Jadi pada saat braking dan juga time attacking lebih bagus. Respon motor lebih stabil, braking bisa lebih dekat. Namun ada beberapa kelemahan di mana untuk agility atau kelincahan sedikit berkurang. Itu konfirmasi dari John Mir. Jadi agility atau kelincahan berkurang, oleh karena itu mereka masih mencoba dan terus mencoba. Rumornya John Mir akan menggunakan sasis ini pada sisa musim 2021 ini. Jadi sasisnya lebih tebal dan memang kalau kita perhatikan secara lebarnya lebih lebar dan konon informasinya kekakuannya lebih baik. Jadi lebih stiff dan termasuk juga mereka ya Suzuki mengetes fairing baru. Fairing ini adalah kombinasi karbon yang diharapkan akan memberikan kestabilan dan juga aerodinamika maksimal. Secara general memang Suzuki lebih fokus pada sasis, namun untuk engine-nya juga berubah, Cak. Engine yang terbaru, engine tahun depan dikatakan lebih powerful, dan saat ini tim Suzuki juga mengatakan puas ya pembalapnya, baik John Mir ataupun Alex Rins, mereka mengatakan puas dengan power daripada Suzuki Gazette RR. Jadi ini inline 4, namun secara power menyenangkan kata mereka. Jadi untuk engine pastinya nggak bisa digunakan karena engine kan disegel ya untuk tahun ini. Namun untuk sasis bebas, artinya apa? Mereka akan menggunakan sasis ini yang baru ini pada saat tes misalnya kemarin untuk musim 2021. Sisa musim ya. Jadi itu yang lebih bisa share sama semuanya. Nah, sementara kita juga ingin melihat untuk Aprilia, Cak. Nah, ini dia maksud IWB. Kalau kita perhatikan di sini Savadori ternyata juga melakukan pengetesan untuk aerodinamika terbaru. Jadi fairing ini ada fairing baru, Cak. Fairing yang dikatakan akan memberikan rasa pede buat pembalapnya. Dan yang menarik adalah ternyata winglet itu lebih kecil dibandingkan dengan versi sekarang untuk RSGP. Nah, ini adalah motor yang digunakan oleh Maverick Viñales. Bagaimana lebarnya untuk wingletnya ya, dan juga posisi winglet untuk yang Savadori sedikit kecil dan sedikit lebih ke bawah. Informasinya mereka justru berusaha untuk mengurangi downforce supaya motor lebih gampang untuk keluar dan masuk tikungan, karena besarnya downforce juga ternyata mengurangi kelincahan. Itu, Cak, yang lebih bisa dapatkan informasi dari Aprilia. Nah, mereka juga bekerja pada sisi sasis pastinya dan beberapa komponen yang dijajal oleh mereka. Kemudian kita akan melihat bagaimana dengan Yamaha. Yamaha secara umum tidak banyak perombakan dilakukan atau komponen baru yang dijajal karena mereka sebenarnya hanya fokus pada sasis. Nah, ini siapa bisa perhatikan yang digunakan oleh Fabio Quartararo. Sasisnya beda dibandingkan dengan sasis sekarang, di mana sasisnya ini warnanya masih totally putih ya, jadi warna aluminium begitu. Kalau yang sekarang kan dilabur ya warna hitam. Nah, mereka memang bekerja keras untuk sasis. Jadi Yamaha berusaha keras untuk tetap mempertahankan atau malah mengimprove cornering speed mereka untuk tahun depan. Jadi mereka merasa untuk power mungkin sedikit ditambah, tapi secara kestabilan handling mereka tetap pertahankan dengan cara mengembangkan sasis baru untuk M1 2022. Dan ini yang dites oleh Fabio Quartararo kemarin. Oke, jadi nggak banyak yang dilakukan oleh Yamaha, hanya bagian sasis. Kemudian kita akan coba untuk melihat pada tim Ducati. Nah, untuk Ducati ini adalah fairing baru. Jadi kalau kita perhatikan memang mereka mencoba beberapa fairing. Di sini adalah fairing dengan beberapa perombakan dari sisi wingletnya ya dirubah, dan informasinya Jack Miller juga mencoba bentuk winglet baru di mana wingletnya itu tidak hanya satu tapi ada tumpuk dua, Cak. Tapi ini fotonya kebetulan ada Bagnaia, jadi kita share Bagnaia aja. Dan saat ini Ducati hanya fokus pada bagian aerodinamika karena mereka percaya diri bahwa secara engine mereka sudah cukup strong. Nah, ini maksud IWB. Jadi tim Ducati mencoba ada beberapa fairing yang mereka coba kemarin. Jadi kalau saya memperhatikan dan bandingkan dengan punya Bagnaia di sini, kelihatan nggak di sini? Nah, oke. Jadi kita kecilkan dulu, memang agak susah, Cak. Mari kita kecilkan gambarnya. Yes. Nah, di sini saya perhatikan gambar yang bisa share ke sama semuanya.
Yes. Nah, ini dia. Sama perhatikan di sini, Cak. Jadi yang kanan adalah Jack Miller, yang kiri adalah Bagnaia. Kedua pembalap ngetes fairing berbeda, di mana Jack Miller ngetes 2 winglet, bagian kiri kanannya dan 1 di sini. Jadi totalnya ada 3. Sementara untuk Bagnaia mereka hanya ngetes 1 winglet. Jadi ini beberapa usaha Ducati untuk mendapatkan aerodinamika terbaik mereka. Dan saat ini dikonfirmasi mereka belum bisa memutuskan mana yang akan dipakai, apakah yang ini atau yang ini. Mereka masih mengumpulkan data. Itu yang IWB dapatkan untuk tim Ducati. Sekarang kita melangkah pada tim lainnya, Cak. Nah, ini tim daripada KTM, Cak. Nah, kalau KTM tentu saja masih tetap mempertahankan suspensi WP. Mereka sangat confidence dan mereka bekerja keras untuk meningkatkan aerodinamika. Nih, sama saya perhatikan di sini. Ya, dari sisi fairingnya ada kisi-kisi sebagainya, ada gerigi begitu. Dan di sini juga tetap sama ya, mereka menggunakan beberapa winglet, opsi winglet untuk digunakan oleh mereka di masa depan. Sejauh ini KTM masih fokus pada sisi braking dan juga traksi, termasuk cornering speed. Itu yang mereka sedang godok, dan juga konsistensi ban. Itu yang mereka sedang fokuskan. Nah, kalian perhatikan di sini bagaimana foto dari depan. Nah, untuk Pol Espargaro di sini, Cak. Jadi bentuknya benar-benar berbeda untuk Honda RC 213V. Mereka fokus semua sisi aerodinamika, engine, dan juga elektronik. Nah, ini untuk dari depan bagaimana berubahnya ya. Perombakan dilakukan oleh HRC totally berbeda. Depannya itu benar-benar kayak bukan RC 213V yang kita kenal. Bagaimana rep air-nya atau air intake-nya bentuknya berubah total dari biasanya kayak senyum ya, bibir senyum, sekarang lebih normal ke atas, modelnya segitiga. Yes, jadi itu beberapa informasi buat teman semuanya. Pengetesan Misano yang diharapkan akan membuat para tim bisa bangkit tahun depan. Jadi Kang Mas, basicnya adalah Honda saat ini merubah engine. Jadi engine ini akan memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan engine yang sekarang ini. Engine yang akan lebih bagus untuk traksinya. Karena kalau informasinya atau dari analisa engineering Honda, mereka problem dengan traksi karena satu, karakter daripada kompon ban berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya tahu bahwa misalnya itu terus mengembangkan kompon ban yang belum tentu pada satu motor dengan lainnya itu akan cocok. Yang menjadi saat ini tantangan para pabrikan, dan Honda merasakan bahwa dengan ban yang baru saat ini memang RC betul-betul suffering. Itu yang menjadi fokus mereka, sehingga mereka harus melakukan revolusi total dari karakter engine, power delivery, kemudian juga dari aerodinamika, kemudian juga banyak hal ya, khususnya elektronik, traksi kontrol, sebagainya. Jadi itu yang menjadi fokus utama. Sementara Yamaha tetap pede dengan kondisi mereka. Jadi Yamaha-nya memikirkan bagaimana mereka tetap mempertahankan kecepatan di tikungan, sehingga mereka menjajal atau mencoba sasis baru, frame baru, new frame yang lebih stiff, lebih kaku, dan diharapkan nanti akan memberikan dampak positif bagi M1 untuk lebih baik lagi konsistensi lappingnya ya. Konsistensi lap ini sangat penting supaya dari awal hingga akhir bisa tetap cepat dan kencang. Jadi ini menjadi fokus utama Yamaha. Dan kalau kita lihat untuk RSGP Aprilia, mereka tetap fokus pada aerodinamika juga. Jadi kalau kita perhatikan memang dari aerodinamika atau dari fairingnya sedikit berubah walaupun tidak signifikan, dan lebih kecil Cak wingletnya. Sepertinya mereka mencoba untuk membuat motor yang bisa juga digunakan oleh Maverick Viñales dan juga Alex Espargaro. Jadi ini menjadi fokus utama mereka. Kalau Ducati, kita tahu Ducati saat ini adalah motor yang sudah oke banget. Jadi mereka hanya fokus bagaimana motor bisa konsisten juga, dan tetap cornering speed-nya menjadi fokus utama mereka. Braking point menjadi kekuatan dari Ducati dan tetap dipertahankan. Itu yang akan mengantarkan Bagnaia pada kondisi maksimal tahun depan, karena kita tahu bahwa tahun ini sepertinya sudah usai. Kalau kita lihat walaupun apapun bisa terjadi, karena selama Fabio nggak crash akan aman. Tapi kalau Fabio loser Kang Mas, nah ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri, sebuah tontonan yang menarik pastinya. Jadi ngono informasi buat teman semuanya. Mohon maaf kalau tidak lengkap ya. Jadi yang penting kita tetap share ke teman semuanya poin-poin penting. Dan kalau teman suka video ini, teman like, share, dan subscribe. Dono jolali Kang Mas, teman sholat mematu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jus kandos.